Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Berkati anak-anak kami kelas 7, berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang pembelajaran ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Dasarnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian B. Kita langsung memulai materi kita bagian A, pengantar. Bab 8 membahas tentang kerendahan hati, ciri-cirinya dan mengapa kerendahan hati penting bagi remaja. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar dan yang salah, dan yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar, tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi kepekaan hati nurani juga perlu terus diasah melalui kesetiaan kita berdoa dan membaca Alkitab serta mengaplikasikannya dalam hidup. Ketika hati nurani tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati nurani itu akan menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan. Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Contoh misalnya, ketika kita marah pada seseorang ataupun membenci dan tidak mau memaafkan, hati nurani akan memperingatkan kita. Namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci dan memusuhi seseorang. B. Makna kerendahan hati. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukannya sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus dalam bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian pasal 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan, hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Sang Pencipta. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarah kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri, dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan. Kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Misalnya, kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Kamu mahir bermain musik, kamu dapat menjadi pemusik di gerejamu.
Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. C. Ciri-ciri kerendahan hati. Ciri-ciri kerendahan hati adalah sebagai berikut. 1. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Yang keempat, menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima, menyadari kelemahan diri. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Dan yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya adalah menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca Alkitab, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, tidak membanggakan diri. Adapun rendah diri adalah perasaan inferior atau perasaan rendah diri, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetensi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding, melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Sikap ini kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Allah. Tiap orang memiliki kekurangan tetapi juga kelebihan dalam dirinya sendiri. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan harus dihilangkan di dalam diri kita. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi Ia mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanan. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Kita masuk ke dalam kesimpulan di akhir materi ini. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia juga mempraktekkannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian tadi untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk
segala perhatian kalian semua. Baik, untuk di akhir pertemuan kita hari ini ada penugasan yang harus kalian kerjakan, yaitu menilai diri kalian sendiri. Apakah kamu sudah cukup memiliki kerendahan hati? Silakan diisi tabel ini. Kalau sudah mengerjakan tugas ini, boleh kalian kumpulkan seperti biasanya di Google Classroom. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kembali kita berdoa untuk menutup kegiatan kita. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang pembelajaran ini mengenai materi tentang kerendahan hati. Bila kami mau belajar seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami, untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, kami tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, tapi kami percaya dengan memiliki sikap rendah hati bahwa kami bernilai di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.